Coba, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ade Jamal Mirdad, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Lembaga Keuangan 5B, dan teman-teman yang menyaksikan video ini, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya eh, sebagai perwakilan dari kelompok 13 akan membuka presentasi pada kali ini. Nah, kali ini kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang pasar modal. Next. Nah, sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok 13 yang terdiri dari Dini Fatayla dengan NIM akhir 004, ada selanjutnya ada Alif Karunia Yusri dengan NIM akhir 117, selanjutnya saya sendiri, Muhammad Fahri Hidayat dengan NIM akhir 052. Next. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Dini Fatayla. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang RI Nomor berapa Tahun 1995 adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Sedangkan menurut Kamus pasar modal sendiri yaitu pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang. Selanjutnya itu ada sejarah pasar modal dunia. Yang pertama itu ada sejarah pasar modal Perenich Ostendis Company atau VOC pada tahun 1602 sampai dengan 1799. Sejak Vasco da Gama mempelopori rute perdagangan dari Eropa ke India pada akhir abad ke-15, hubungan perdagangan antar bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia semakin erat. Nada menjadi komoditas utama perdagangan pada saat itu ketika persaingan antar pedagang memanas, mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Nah, kemudian para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602, atas saran Gubernur Jenderal Prinz Johann Moritz van Nassau 1606 sampai dengan 1679, tiga perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai VOC. Nah, selanjutnya itu ada pasar modal Amerika Serikat. Pada tahun 1792, John Sutton, Benjamin J., dan 22 pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah pohon Buttonwood di Castle Garden, atau sekarang itu Battery Park, dan berisi tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menamakan organisasi ini The Stock Exchange Office. Pada tahun 1817, para pialang saham di New York membentuk The New York Stock Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi ke gedung nomor 40 di Jalan Wall Street pada tahun 1863. Nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange atau NYSC. Selanjutnya itu sejarah pasar modal di Indonesia, di mana perkembangan pada awal abad ke-19. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdam Beurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia atau sekarang itu Jakarta, yang menjadi penyelenggara adalah Vereniging for the Event Handel dan langsung memulai perdagangan di tingkat Asia. Nah, kemudian tahun 1914, bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia Pertama, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lain. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah Pak Donald Dankov, Pak Giselman dan Stuk, Pak Vivan Felsen, Pak dan Bartot dan Kopp dan Encoxer. Sedangkan anggota bursa di Semarang waktu itu adalah Pak Donald Dankov, Pak Gijelsman dan Stup, Pak Monat dan Ko, Pak Kompanin dan Ko, serta FAPH Suters dan Ko. Dan nilai efek yang tercatat mencapai NIF
1.400.000.000 jika indeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982 nilainya sekitar kurang lebih 7 triliun yang berasal dari 250 jenis efek. Selanjutnya itu ada deregulasi pasar modal. Setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Paket kebijaksanaan Desember 1987 atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi serta dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam seperti biaya pendaftaran emisi efek. Nah, paket selanjutnya itu ada paket kebijaksanaan Oktober atau Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankan. Faktor 88 ini berisikan tentang ketentuan 3L, legal, lending, dan limit. Dan pengenaan pajak atas bunga deposito, pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Selanjutnya itu ada paket ketiga, yaitu paket kebijaksanaan Desember 1988 atau Pakdes 88, yang pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh daripada pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggara bursa. Baik, ini secara ringkasnya. Selanjutnya itu ada jenis pasar modal. Terdapat dua pendapat dari Sunarsi dan Panji dan Piji. Nah, dari Sunarsi itu sendiri ada 4 jenis pasar modal, yang yaitu pasar perdana. Pasar perdana sendiri yaitu penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut dipasarkan di pasar sekunder. Yang kedua itu pasar sekunder atau secondary market, di mana pasar ini didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market, di mana pasar ini tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa atau over the counter market. Nah, bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Yang keempat itu ada pasar keempat, forward market. Pasar keempat itu membentuk perdagangan efek antar pemodal. Dengan kata lain, pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya dapat melalui perantara perdagangan efek. Yang kedua ada menurut Panji dan Piji, di mana pasar perdana menurut Panji ini merupakan penjualan perdana efek atau sertifikat penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa atau pasar sekunder. Yang kedua itu ada pasar sekunder. Pasar ini merupakan penjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dini Fatila atas pemaparan materinya. Next. Selanjutnya saya akan di sini saya akan memaparkan materi produk-produk yang ada di pasar modal. Nah, yang pertama itu ada saham. Saham sendiri adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Nah, saham sendiri memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga resiko yang tinggi pula. Hal itu disebabkan karena harga saham sangat bisa berfluktuasi di pasar modal. Nah, saham ini memiliki 3 karakteristik, yaitu ada limited risk, ada ultimate control, dan ada residual claim. Limited risk sendiri adalah pemegang saham di sini hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang mereka setorkan atau investasikan dalam perusahaan. Hal ini berarti jika perusahaan mengalami kerugian atau menghadapi masalah hukum atau kerugian lainnya, pemegang saham tidak akan diwajibkan untuk membayar lebih dari jumlah investasi awal mereka. Nah, selanjutnya itu ada ultimate control, di mana di sini artinya pemegang saham secara kolektif memiliki sebagian kendali terhadap arah dan tujuan perusahaan. Keputusan strategis dan kebijakan perusahaan biasanya diambil oleh pemegang saham dalam pertemuan umum pemegang saham atau bisa juga melalui wakil mereka di dewan direksi. Oleh karena itu, kepemilikan saham memberikan hak suara kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Yang terakhir itu ada residual claim, di mana di sini artinya pemegang saham memiliki klaim terakhir terhadap pendapatan dan aset perusahaan. Hal ini dalam distribusi laba, pemegang saham akan dibayar setelah semua kewajiban dan klaim lain terpenuhi, seperti pembayaran kreditur dan biaya operasional. Selain itu, jika perusahaan mengalami likuidasi,
pemegang saham akan menjadi pihak terakhir yang berhak mendapatkan sisa aset, meskipun eh, mendapatkan sisa aset setelah melunasi semua kewajiban yang sudah tadi saya jelaskan. Selanjutnya itu ada obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi sendiri berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, obligasi sendiri merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif stabil juga. Nah, karakteristiknya itu ada tiga juga, seperti saham tadi, ada nilai nominal atau face value, ada kupon atau interest rate, dan ada jatuh tempo atau maturity. Yang pertama itu ada nilai nominal atau face value. Nilai nominal di sini adalah jumlah uang yang akan dibayar kepada pemegang obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Ini merupakan jumlah utang yang harus dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Selanjutnya itu ada kupon interest rate, di mana eh, tingkat bunga yang diterima, di mana ini adalah tingkat bunga yang diterima oleh pemegang obligasi secara berkala, biasanya setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Yang terakhir itu ada jatuh tempo atau maturity, adalah tanggal di mana obligasi tersebut mencapai akhir masa berlakunya. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi harus membayar kembali nilai nominal kepada pemegang obligasi. Next, produk pasar selanjutnya itu ada reksadana. Reksadana sendiri adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Tujuan dari reksadana ini adalah untuk menginvestasikan dana tersebut ke berbagai instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, pasar uang, atau kombinasi dari instrumen-instrumen tersebut. Keunggulannya itu adalah memberikan diversifikasi. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan. Produk yang terakhir itu ada Exchange Trade Fund atau ETF, yang merupakan instrumen investasi yang memadukan karakteristik reksadana dan saham. Jadi secara esensial, ETF ini adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, yang memungkinkan investor memperoleh kepemilikan saham pada sekelompok aset diversifikasi seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya melalui pembelian unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek. Next. Selanjutnya merupakan landasan hukum pasar modal. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada UU Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang mana UU ini berisi 5 bab, yang mana bab pertama berisi ketentuan umum yang memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal. Bab kedua berisi Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu mengenai aturan, fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bab ketiganya berisi bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang berisi pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di bursa efek, di lembaga clearing dan penjaminan, serta di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bab keempat ini berisi reksadana aturan, di mana hal tersebut mengenai bentuk dan sifat reksadana serta ketentuan mengenai pengelolaan reksadana. Dan bab terakhir atau bab 5 berisi perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi, eh, yang mana membahas aturan mengenai persyaratan, ketentuan, otoritas kegiatan, serta pedoman untuk perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi. Landasan hukum yang kedua itu ada pasar modal, ada peraturan OJK di bidang pasar modal tahun 2015, yang mana berisi tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, pengembangan pasar modal syariah, dan penyempurnaan peraturan oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketiga itu ada peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia, yang mana berisi perubahan peraturan nomor 1 sampai 5 tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek yang bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat di papan akselerasi. Selanjutnya ada peraturan nomor 1 sampai 10 tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus.
Perubahan selanjutnya pada Peraturan Nomor 1 sampai 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Dan selanjutnya merupakan ada pencatatan unit penyertaan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa. Dan terakhir, landasan hukum terakhir itu ada Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 eh, tentang mekanisme perdagangan saham di BII, eh, penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Next. Bisa di next, Dedi. Ya, selanjutnya merupakan prinsip pasar modal. Yang pertama itu ada transparansi, di mana transparansi ini dalam konteks pasar modal menekankan pentingnya memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami kepada investor. Selanjutnya ada keadilan, di mana prinsip keadilan ini menegaskan bahwa semua investor, besar atau kecil, harus diperlakukan secara sama. Artinya tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hal ini menciptakan lingkungan di mana semua investor memiliki akses yang setara terhadap informasi dan peluang untuk mencegah terjadinya ketidaksetaraan. Selanjutnya ada prinsip efisiensi, di mana efisiensi pasar modal menunjukkan bahwa pasar pasar modal harus dapat mengalokasikan sumber-sumber daya dengan efisien ke sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Hal ini juga berarti bahwa instrumen keuangan seperti saham atau obligasi harus mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Yang keempat itu ada keterbukaan, di mana keterbukaan pasar modal berkaitan dengan akses terbuka bagi semua pihak yang ingin berinvestasi. Tidak boleh ada hambatan atau diskriminasi yang mencegah partisipasi investor. Dan prinsip yang terakhir itu ada perlindungan investor, di mana perlindungan investor sendiri merupakan prinsip yang menempatkan kepentingan investor sebagai prioritas. Hal ini melibatkan pengimplementasian aturan dan regulasi yang melarang praktik-praktik yang merugikan seperti insider trading atau penggunaan informasi internal yang tidak publik untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada manipulasi pasar, ada penyajian informasi, dan lain sebagainya. Nah, perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar. Baik, mungkin segitu saja materi yang disampaikan oleh saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alif. Kepada Alif dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM Lembaga Keuangan adalah badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini ditugaskan untuk melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Peran BAPEPAM Lembaga Keuangan sebagai lembaga penunjang pasar modal telah diganti menjadi OJK. Dalam menjalankan tugasnya dan perannya, kedua lembaga tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Yang kedua itu ada Bank Kustodian. Bank Kustodian merupakan badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek dari dividen, bunga, hak-hak efek pihak pasar modal. Bank Kustodian juga berperan sebagai pemberi solusi atas masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Next. Nah, yang ketiga itu ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek merupakan pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor. Dalam menjalankan kegiatan di Bursa Efek, lembaga ini juga bertugas melakukan tindakan pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek dengan kontrak yang telah disusun bersama emiten. Yang keempat itu ada Wali Amanat. Wali Amanat merupakan wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pasar modal. Lembaga ini juga dapat berperan sebagai pengacara, di mana mengajukan tuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Yang kelima itu ada pemeringkat efek. Pemeringkat efek merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Lembaga ini juga harus bersikap objektif, independen, tidak
terpengaruh pihak lain, dan mempertanggungjawabkan penilaian hasil peringkat suatu instrumen. Next. Nah, di sini kita ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat pasar modal bagi negara. Yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang dapat dari pasar modal ialah berupa pajak. Setiap pajak dikenakan dalam transaksi pasar modal bisa masuk ke kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Yang kedua itu membantu menjalankan roda perekonomian. Bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Yang ketiga itu ada menarik investor asing ke dalam negeri. Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas lagi. Seperti yang disinggung sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh besar berjalan beriringan dengan kemajuan suatu negara. Next. Nah, yang kedua itu ada manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi pasar modal dalam bentuk saham. Apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Yang kedua itu ada menumbuhkan nilai aset. Melakukan investasi akan meningkatkan peluang menambahnya nilai aset daripada hanya menyimpannya. Perlu diketahui bahwa melakukan investasi saham tidak dapat memberikan hasil yang spontan. Dibutuhkan jangka waktu tertentu untuk dapat merasakan perkembangan aset dan dalam jumlah signifikan. Next. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, pasar modal adalah tempat di mana pihak yang membutuhkan jangka panjang dapat bertemu dengan mereka yang siap menyediakan dana. Sejarahnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tingkat global dan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan investasi, instrumen-instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, ETF memberikan opsi bagi investor untuk merencanakan risiko dengan beragam portofolio. Landasan hukumnya di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Pasar, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, dan Fatma DSN MUI. Yang kedua, prinsip-prinsip pasar modal, seperti kejelasan informasi, perlakuan yang adil, penggunaan sumber daya yang efisien, keterbukaan, dan perlindungan bagi investor, menjadi dasar etika dalam interaksi di pasar. Berbagai lembaga seperti BI, OJK, dan lembaga pengawas lainnya berperan penting dalam menjaga keamanan dan keaturan pasar. Manfaat pasar modal meliputi pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, kemungkinan diversifikasi investasi, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih setelah menyimak dan memperhatikan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.